Pada zaman dahulu kala, di Jawa Timur ada sebuah kerajaan yang begitu besar, yaitu Majapahit. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang wanita yang bergelar Ratu Ayu Kencana Wungu. Di bawah pemerintahannya, ia berhasil menaklukkan banyak kerajaan. Sayangnya, ketenangan sang ratu dalam memerintah diusik oleh seorang bangsawan bernama Adipati Kebomarcuet. Laki-laki yang sakti dan memiliki sepasang tanduk tersebut merupakan pemimpin dari kerajaan Belambangan yang ditaklukkan oleh Majapahit. Ia ingin melakukan perlawanan terhadap Majapahit. Karena tak dapat mengatasi perlawanan tersebut, Ratu Kencana Wungu kemudian mengadakan sayembara. Jika ada orang yang berhasil mengalahkan Kebomarcuet, ia akan diangkat menjadi Adipati Belambangan dan dijadikan suami. Singkat cerita, ada seorang pemuda tampan bernama Jaka Umbaran yang begitu sakti dan berhasil mengalahkan Kebomarcuet dengan menggunakan gada wesi kuning miliknya. Ia kemudian diangkat menjadi Adipati Belambangan dan diberi gelar Minak Jinggo. Sayangnya, sang ratu tidak memenuhi janjinya untuk menikah dengan Minak Jinggo. Hal itu dikarenakan wajahnya sudah tidak rupawan lagi dan menjadi bongkok akibat perkelahian dengan Kebomarcuet. Minak Jinggo tentu saja tidak tinggal diam. Dirinya tetap menagih janji tersebut meskipun harus menunggu bertahun-tahun. Sementara dalam penantian tersebut, ia sendiri sudah memiliki dua orang selir bernama Dewi Wahita dan Dewi Puyengan. Sementara itu di sebuah desa, ada seorang pemuda yang tampan dan tangguh bernama Damar Wulan. Ia disuruh oleh kakeknya, Begawan Tunggul Manik, untuk pergi menemui pamannya yang menjadi patih di kerajaan Majapahit, yaitu Logender. Sang kakek mendengar kabar bahwa kerajaan sedang membutuhkan banyak prajurit. Menuruti perkataan sang kakek, ia lalu menempuh perjalanan berhari-hari sebelum akhirnya tiba di rumah sang paman. Sayang sekali setibanya di sana, Damar Wulan malah diperlakukan kurang baik oleh kedua sepupunya yang bernama Layang Seta dan Layang Kumitir. Kedua orang tersebut sepertinya merasa terancam dengan kehadiran Damar Wulan. Karena selain tampan, ia juga sangat terampil dalam segala hal. Bukannya menjadi prajurit, Damar Wulan malah dipekerjakan sebagai pengasuh kuda oleh pamannya. Ternyata, sang paman juga takut kalau pemuda tersebut akan menjegal karir kedua putranya. Karena tak mungkin melawan pamannya, ia menerima pekerjaan tersebut dengan ikhlas. Di sela-sela kesibukannya mengurus kuda, dirinya masih menyempatkan untuk memperdalam ilmu bela diri yang dimilikinya. Minak Jinggo sepertinya sudah berada di ambang batas kesabarannya untuk menagih janji dari sang ratu. Ia sudah berulang kali melamar sang ratu, tetapi tetap saja ditolak. Hal tersebut tentu saja membuatnya begitu marah. Adipati Belambangan tersebut kemudian melakukan perlawanan. Ia melampiaskan amarahnya tersebut dengan merebut beberapa wilayah kekuasaan Majapahit. Tak hanya itu saja, ia juga berencana untuk menyerang kerajaan tersebut. Keadaan sudah semakin genting dan tidak bisa dibiarkan lagi. Maka dari itu, Ratu Kencana Wungu kemudian mengadakan sayembara kedua. Isinya adalah barang siapa berhasil membunuh Minak Jinggo akan dijadikan suami oleh ratu. Mendengar hal tersebut, banyak pemuda yang menjajal peruntungannya dan bertarung melawan Minak Jinggo. Namun, tidak ada seorang pun yang bisa menandingi kesaktiannya.
Ratu Kencana Wungu semakin putus asa setelah melihat apa yang terjadi. Di tengah kekalutannya, ia kemudian mendapatkan bisikan lewat mimpi kalau Adipati Belambangan tersebut dapat dikalahkan oleh seorang pemuda bernama Damar Wulan. Setelah bangun dari mimpi, Ratu kemudian menyuruh patih-patihnya untuk mencari Damar Wulan, termasuk patih Logender. Pada awalnya, sang patih berusaha untuk menyembunyikan keponakan itu supaya tidak pernah ditemukan. Karena kalau sampai hal itu terjadi, tamatlah karir kedua anaknya. Namun, beruntung sang ratu mengetahui rencana busuk patihnya itu. Ia akan memaafkan patih kalau bisa membawa Damar Wulan ke hadapannya. Damar Wulan kemudian datang dan menghadap Ratu Kencana Wungu. Ia kemudian disuruh untuk membunuh Minak Jinggo dan membawa kepalanya sebagai bukti. Setelah mendengar titah tersebut, pemuda itu kemudian pergi ke Belambangan dan menantang Minak Jinggo. Tanpa membuang waktu lagi, ia lalu menyerang Adipati Belambangan. Pertarungan sengit pun tak dapat dihindari. Sayang sekali, Damar Wulan kalah. Bukan karena ia tidak memiliki kekuatan dan ilmu yang cukup, hanya saja senjata Minak Jinggo yang bernama Gada Wesi Kuning memang sangat sakti. Ia kalah setelah terkena pukulan gada tersebut. Karena kekalahannya, ia kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Damar Wulan memang memiliki wajah tampan dan memikat. Maka dari itu, tidak mengherankan jika kedua selir Minak Jinggo, Dewi Wahita dan Dewi Puyengan, malah tertarik pada pemuda itu. Kedua wanita tersebut diam-diam membantu mengobati lukanya dan membocorkan rahasia kelemahan dari sang Adipati Belambangan. Kekuatan Minak Jinggo berada di Gada Wesi Kuningnya. Tanpa benda itu, dia akan mudah sekali untuk dikalahkan, kata Dewi Wahita. Lalu, bagaimana caranya supaya aku dapat merebut senjata pusaka itu? Tanya Damar Wulan. Tenang saja, kamu akan membantumu untuk mendapatkannya, jawab Dewi Puyengan. Pada malam harinya ketika Minak Jinggo sedang tidur terlelap, kedua selirnya menjalankan rencana untuk mengambil Gada Sakti. Setelah mendapatkannya, mereka lalu bergegas memberikannya pada Damar Wulan. Keesokan harinya, pemuda tersebut kemudian menemui sang Adipati untuk mengajaknya bertarung lagi. Betapa terkejutnya Minak Jinggo saat melihatnya membawa Gada Wesi Kuning miliknya. Tanpa basa-basi lagi, Damar Wulan segera menyerang Minak Jinggo yang tidak berdaya tanpa senjata andalannya. Hanya dengan sekali pukulan, laki-laki tersebut langsung tumbang terkena senjatanya sendiri. Setelah itu, kepalanya dipenggal untuk diberikan kepada Ratu Kencana Wungu. Ternyata masalah belum selesai di situ saja. Saat sedang dalam perjalanan pulang ke Majapahit, ia dihadang oleh Layang Seta dan Layang Kumitir. Kedua sepupunya itu ingin merebut kepala Minak Jinggo supaya nantinya dinyatakan sebagai pemenang sayembara. Karena tidak mau menyerahkan, Damar Wulan kemudian diserang oleh dua orang tersebut. Perkelahian yang tak sepadan itu membuatnya kalah. Kepala Minak Jinggo pun dapat direbut dengan mudah. Mereka kemudian bergegas ke Majapahit untuk memberikannya kepada sang ratu. Layang Seta dan Layang Kumitir kemudian datang mempersembahkan kepala Minak Jinggo kepada sang ratu. Tak lama kemudian, datanglah Damar Wulan untuk menyampaikan kejadian yang sebenarnya. Ampun, Gusti Ratu.
hamba telah melakukan pekerjaan dengan baik. Akan tetapi di tengah perjalanan, Layang Seta dan Layang Kumitir menghadang dan merebutnya dari tangan hamba, jelas Damarwulan. Hal itu tentu saja disanggah mentah-mentah oleh kedua sepupunya itu. Ampun Gusti Ratu. Apa yang diucapkan oleh Damarwulan itu palsu. Kamilah yang telah membunuh dan memenggal kepala Minak Jingga, kata Layang Seta. Karena dua kubu terus bersikeras, maka Ratu Kencana Wungu kemudian menyuruh mereka untuk bertarung lagi. Yang berhasil menjadi pemenang itulah yang telah berhasil membunuh Minak Jinggo. Untuk pertarungan kali ini, Damarwulan lebih sigap dan waspada dalam menghadapi kedua sepupunya. Ia harus membuktikan kalau dirinya mengatakan hal yang sebenarnya. Pertarungan sengit pun terjadi lagi. Masing-masing pihak tidak ada yang mau mengalah dan berusaha mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Setelah menjalani perkelahian yang cukup panjang, akhirnya Damarwulan berhasil mengalahkan dua sepupunya itu. Layang Seta dan Layang Kumitir kemudian mengakui semua kesalahannya. Akan tetapi, sang ratu tak memberi ampun dan menjebloskan mereka ke dalam penjara. Damarwulan yang berhasil memenangkan sayembara kemudian mendapatkan hadiahnya, yaitu menikah dengan Ratu Kencana Wungu.